Lihat bagaimana ayat ini menunjukkan tentang keajaiban bangsa jin, bahwa Al-Quran ini memiliki pengaruh yang dahsyat. Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu memiliki pengaruh yang luar biasa, mempengaruhi alam semesta. Bahkan Allah mengatakan, kalau seandainya lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung yang kokoh, yang penuh dengan bebatuan, yang tidak bisa dihancurkan kecuali alat berat atau bom saat hari ini kan. Kalau dulu kan tidak ada alat-alat secanggih seperti ini, atau alat peledak yang ada di zaman sekarang, kan susah dihancurkan. Tapi kalau seandainya Quran diturunkan kepada gunung, bukan kepada manusia, maka gunung itu akan bergegar dan bergetar karena ketakutannya. Lihat pengaruh Quran. Makanya gunung-gunung dan langit menolak Al-Quran, karena pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Sanulki alaika kaulan tsaqila. Quran itu sakil, berat. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudzair. Usaid ibn Hudzair Al-Ansari radhiyallahu anhu. Usaid ibn Hudzair ini salah satu pemimpin Ansar, pernah membaca Al-Quran. Dia punya anak namanya Yahya, makanya kunyah disebut Abu Yahya. Abu Yahya ini tidur di samping kandang kuda, tidak jauh dari kandang kuda. Jadi Usaid ibn Hudzair ini membaca Quran. Ya. Setiap kali dia membaca Quran, entah kenapa kuda ini berisik. Kuda ini loncat-loncat dan berisik. Tapi kalau dia diam, kuda pula ikut diam. Maka Usaid ibn Hudzair ketakutan. Bukan takut kudanya, anaknya tidur di situ masalahnya. Dekat kuda itu, takut ditunjang sama kuda. Makanya kemudian dia tidak berani melanjutkan bacaan Quran, karena takut anaknya tersakiti dengan kuda. Keesokan harinya diceritakan kepada Rasul tentang kisah malam harinya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Usaid, kalau engkau teruskan bacaan Quranmu, maka akan turun para malaikat menyaksikan dirimu. Tapi syahidnya di sini apa? Binatang juga terpengaruh dengan bacaan Quran. Bukan hanya gunung saja, binatang loh terpengaruh dengan bacaan Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah dalam juz 29, dan kita masuk pada surah Al-Jin. Suratul Jin dinamai dengan Al-Jin karena ada penyebutan kalimat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Karena ada sebutan kalimat Al-Jin, maka surat ini disebut Suratul Jin. Adapun sebab dari turunnya surat ini disebutkan di dalam kitab Al-Musnad karya Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Jadi surat ini turun berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi SAW bersama rombongan para sahabat menyengaja untuk berangkat ke pasar Uqad. Dan pasar Uqad ini pasar jual beli budak di zaman Nabi SAW. Lah kebetulan ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, terjadi fenomena aneh. Fenomena di mana bintang-bintang yang ada di langit itu menjadi senjata ampuh untuk menembaki jin yang naik ke langit, dalam rangka mencuri dengar kalam-kalam para malaikat. Sejak itulah maka tidak ada satupun jin yang berani naik ke langit, karena takut mati disambar dengan meteor-meteor atau bunga-bunga api dan gugusannya. Dari sini iblis merasa heran, kenapa anak buahnya tidak bisa lagi naik ke langit. Akhirnya kemudian mereka pun diperintahkan oleh iblis untuk mencari kabar, kenapa bisa terjadi. Ada apa fenomena seperti ini? Sangat menakutkan sekali.
Maka iblis pun kemudian membuat rombongan-rombongan mengarah ke timur, barat, utara dan selatan, mencari kabar akan fenomena seperti ini. Lah kebetulan rombongan yang diutus jin adalah rombongan, salah satunya adalah rombongan dari Yaman. Jin dari Yaman, dari negeri Nasibah. Makanya rombongan jin ini disebut jin An-Nasibiyin. Ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka, ada yang mengatakan 7 jin dan ada yang mengatakan 9 jin. Bahkan ada yang mengatakan nama-namanya disebutkan walaupun sebagian riwayatnya lemah. Di antaranya Amr ibn Talaq, kemudian Lahqam, Mamir, Fari'ah dan yang lainnya. Lah kebetulan rombongan jin dari Nasibah Yaman ini dia mengarah ke negeri Mekah. Lah kebetulan juga mengarah ke pasar Ukad. Sebagaimana Nabi SAW berangkat ke pasar Ukad, lah jin-jin utusan iblis ini juga mengarah ke situ. Ketika kemudian Nabi SAW berada di pasar Ukad sampai waktu fajar, waktu subuh, maka Nabi SAW kemudian salat fajar bersama para sahabatnya. Saat salat fajar itulah Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran dalam salat fajar. Lah kebetulan 7 sampai 9 jin Nasibah ini tersesat ke situ mendengarkan Nabi SAW saat membaca Al-Quran dalam salat fajar. Entah kenapa mereka merasa nyaman dan tenang saat Nabi SAW membacakan Al-Quran tadi. Dari sinilah kemudian hidayah masuk ke hati 7 atau 9 jin Nasibah ini, dan merekalah jin yang pertama yang masuk Islam dari kalangan jin. Bahkan boleh dikata mereka adalah para sahabat-sahabat terbaik dari kalangan jin yang mula-mula masuk Islam, masuk dalam kategori jin-jin yang awal-awal masuk Islam. Mungkin kalau kalangan para sahabat ini sekelas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lainnya. Lah 9 jin ini seperti itu kedudukannya di kalangan para jin yang lainnya. Karena disebabkan 9 jin inilah maka Islam di kalangan jin menyebar kemana-mana. Lah sejak itulah maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana mereka mendapatkan hidayah itu. Turunlah suratul jin menjelaskannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin, maksudnya jin Nasibah tadi, telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan. Yahdi ilar rushdi fa'amanna bi walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberikan petunjuk kepada kebenaran sehingga kami pun beriman kepadanya dan tidak akan mempersekutukan dengan satu apapun dengan Rabb kami, siapapun. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, bahwa asbab nuzul suratul jin ini, saat Nabi SAW ditimpa musibah yang luar biasa dengan kematian Khadijah dan pamannya Abu Talib. Sampai tahun kematian 2 orang mulia ini disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Maka Nabi SAW yang tadinya memiliki orang-orang yang bisa melindunginya, rupanya orang-orang itu sudah meninggal dunia, sehingga tekanan dakwah dari orang-orang musyrik itu semakin kejam kepada Nabi SAW, sampai Rasul tidak bisa bergerak di Mekah. Dari situlah Nabi SAW berkeinginan untuk mencari areal baru untuk berdakwah. Terpikirlah untuk berangkat ke Taif. Berangkatlah Nabi SAW ke Taif. Mudah-mudahan ada orang yang melindungi di Taif sehingga Rasul bisa tinggal di Taif dan berdakwah di sana. Rupanya keinginan Rasul berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Taif lebih garang lagi dibandingkan penduduk Mekah. Baru datang sudah diusir, dilempari, dikejar-kejar dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Nabi SAW banyak luka di badannya. Disinilah tampil sahabat Nabi SAW, Usamah ibn Zaid ibn Harithah.
Zaid bin Harithah yang menjadi pembantu Nabi SAW harus menjadi tameng punggungnya untuk menyelamatkan punggung Nabi SAW dari lemparan batu penduduk Taif ini. Begitu kejamnya penduduk Taif kepada Nabi SAW. Sampai pada waktunya ketika Rasul sudah selamat. Kemudian beristirahat di kebun kurmanya Mughirah. Maka tiba-tiba Jibril datang membawa 2 malaikat gunung, penjaga gunung Taif. Kata Jibril, wahai Rasul, wahai Muhammad, aku membawa 2 malaikat penjaga gunung Taif. Kalau engkau mau, perintahkan saja kedua malaikat ini untuk menimpakan 2 gunung itu kepada penduduk Taif. Maka pasti dia akan melakukannya. Tapi Nabi SAW rahim, membawa rahmat dalam dakwahnya. Dia hanya mengatakan, jangan dilakukan. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sebaiknya kau berikan hidayahlah kepada penduduk Taif ini, karena mereka kaum yang tidak tahu. Ya Allah, semoga dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman kepadaku dan juga beriman kepadamu. Jadi Nabi SAW tidak berharap generasinya masuk Islam, tetapi berharap anak cucunya masuk Islam. Itulah kelembutan Nabi SAW. Lah saat Nabi SAW kemudian istirahat di kebun kurma itu, rupanya ada seorang Nasrani namanya Adas. Adas ini seorang Nasrani dari negeri Nainawah, dari negeri Irak, negerinya Nabi Yunus ibn Matta. Entah kenapa kemudian dengan perbincangan sedikit dari Nabi SAW tiba-tiba dia masuk Islam. Adas ini. Dan ini kehendak Allah ketika penduduk Taif tidak beriman, justru orang yang jauh dari Nainawa, Irak, yang bekerja di kebun kurma, dia pula beriman dan masuk Islam. Lah Nabi SAW berhari-hari di kebun itu, karena ketika itu hendak masuk Mekah tidak bisa, harus ada jaminan. Lah selama istirahat di kebun kurma itu, Nabi SAW melaksanakan salat. Lah kebetulan ketika Rasul salat subuh di kebun kurma itu, datanglah jin-jin yang nyasar ini. Jin-jin yang diutus iblis untuk mencari kabar fenomena langit. Kemudian mereka mendengar apa yang dibaca Nabi SAW dalam salat subuh. Disitulah hidayah masuk. Akhirnya mereka pun beriman kepada Nabi SAW. Lah kisah ini akhirnya diabadikan dengan turunnya suratul jin. Bagaimana sekelompok jin datang kepada Rasul, mendengarkan Al-Quran, kemudian beriman. Setelah itu menyebarkan Islam kepada saudara-saudaranya, sehingga ribuan jin masuk Islam disebabkan 7 atau 9 jin ini. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua jin itu jahat. Ada juga jin itu yang baik. Makanya nanti ada ayat, wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Ada di antara kami itu jin yang baik, ada juga yang tidak baik. Kami ini bertingkat-tingkat. Lah kebetulan jin yang datang ini memang awalnya jin yang kafir. Tapi kemudian ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan Rasul, akhirnya masuk Islam. Bahkan mereka adalah pelopor para jin dan mengajak jin untuk masuk ke dalam Islam. Itulah jin yang disebut dengan jin an-nasibah atau jin an-nasibiyin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bicara sedikit soal jin. Keberadaan jin itu bisa kita rasakan. Sama dengan keberadaan malaikat juga bisa kita rasakan. Dan dua-duanya, baik jin ataupun para malaikat, di mata kita dua-duanya gaib. Artinya wajib kita imani keberadaannya. Karena keberadaan jin dan para malaikat disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bahkan keberadaan mereka bisa kita rasakan. Bagaimana kita bisa merasakan keberadaan mereka? Ketika kita merasa takut, melewati sebuah tempat yang angker, tempat-tempat yang menakutkan, tiba-tiba bulu kuduk kita berdiri, kemudian maunya ngebut saja, tidak mau pelan gitu ya. Karena biasanya penakut itu biasanya bukan 40 ngegasnya, itu bisa sampai 100 lebih itu. Sudah nggak peduli celaka nggak celaka, yang penting ngebut ya. Intinya bahwa rasa takut yang kita alami itu sebenarnya menunjukkan wujudnya jin. Ada jin di sekitar situ yang menakut-nakuti. Atau ketika kemudian hawa nafsu kita ini mendorong-dorong untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti disitulah dorongan jin yang disebut dengan qarin. Karena setiap manusia itu punya qarin dari kalangan jin. Setiap manusia. Apakah Nabi SAW punya? Rasul juga punya. Cuman bedanya qarinnya Nabi SAW dalam riwayat diislamkan Rasul, sehingga tidak membahayakan Rasul. Dalam riwayat tidak Islam tetapi bisa ditundukkan Rasul, sehingga tidak membahayakan Nabi SAW. Lah jin sendiri
Disebut jin itu listitarihim an ayunil insi. Disebut jin karena tidak bisa dilihat. Makanya dua huruf jim dan nun itu biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bisa terlihat. Contoh janin. Itu pun diambil dari jim dan nun. Janin tidak kelihatan karena di perut ibu. Ataupun sorga disebut al-jannah karena jannah itu tidak kelihatan perkara gaib. Maka termasuk al-jin. Jin ini juga makhluk yang tidak kelihatan. Mereka melihat kita, tapi sayang kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Innahum yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan seluruh kabilahnya, maksudnya dari kalangan jin, mampu melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Maksudnya kita tidak bisa melihat. Ma'asyiral muslimin yang jadi susunan penciptaan makhluk yang berakal itu diawali oleh para malaikat diciptakan, kemudian jin diciptakan, baru kemudian manusia diciptakan. Dan itu berdasarkan tartib hadis, di mana Nabi SAW mengatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari ujung nyala api yang bercampur dengan asap. Kemudian manusia diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, masuknya dari tanah. Karena manusia memiliki sifat-sifat tanah karena Nabi Adam diciptakan dari berbagai macam jenis tanah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa posisi jin itu nomor 2 setelah malaikat. Dan posisi ketiga adalah manusia. Makhluk yang berakal terakhir yang diciptakan Allah adalah manusia. Dahulu jin itu menempati bumi. Sebelum ada manusia di bumi itu, bumi ditempati oleh kalangan jin. Jadi bumi yang kita pijak hari ini dulunya adalah sarangnya jin. Sehingga ketika jin-jin ini lebih banyak yang jahat dibandingkan yang baik, maka mereka pun merusak bumi. Ya samalah ada manusia juga kan perusak-perusak bumi, nebang hutan, pembalakan liar, akhir terjadi banjir di mana. Kurang lebihlah jin seperti itu. Kemudian perang menumpahkan darah, manusia kan kurang lebih seperti itu. Tapi yang merusak dari kalangan jin lebih banyak dan lebih hebat dibandingkan yang memperbaiki. Kalau manusia imbang lah kan itu. Lah akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin mentertibkan bangsa jin supaya tidak menjadi bangsa perusak. Dikirimnya para malaikat untuk menyerang mereka. Yang ikut selamat, yang membangkang dilempar ke tempat-tempat pencil, ke tempat-tempat yang tidak bisa dijamah dan dijangkau, ke hutan, ke laut, ke mana-mana dipenjarakan. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, malaikat sempat kemudian mengkias Adam dengan bangsa jin. Dan mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan makhluk perusak yang akan menumpahkan darah, yang akan merusak bumi, sementara kami makhluk yang bertasbih dan mensucikan kamu? Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu loh dengan apa yang kuciptakan dibandingkan kalian. Artinya di sini dulu bumi ini dihuni oleh kalangan jin. Baru setelah itu datang manusia. Makanya manusia disebut khalifah. Khalifah itu makhluk pengganti. Makanya Abu Bakar khalifah Nabi karena dia mengganti Rasul. Jadi khalifah itu pengganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makhluk yang bergenerasi yang mengganti makhluk sebelumnya. Itu namanya khalifah. Lah jin ini menempati bumi dulunya. Dan jin sendiri sama dengan manusia, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali aku suruh mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadaku. Jin ada macam-macamnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jin ini ada 3 macam. Nabi SAW mengatakan bahwa jin itu ada 3 macam. 3 macam ini apa saja? Pertama, ada jin itu yang mereka bisa terbang. Bisa terbang ke sana kemari. Dan ini menunjukkan jin punya kekuatan. Kalau manusia bisa terbang karena naik pesawat, adapun Superman itu kan hayalan saja. Artinya di sini jin ini punya kekuatan bisa terbang, makanya mereka mencuri dengar ke langit.
naik ke awan sana, mencuri dengar apa yang dikatakan para malaikat. Nanti habarnya dijual belikan kepada para dukun dari kalangan manusia untuk menyesatkan manusia. Yang kedua, ada jin ini yang berbentuk ular dan juga anjing. Al-hayyah wal kilab. Ya, ada yang berbentuk ular dan berbentuk anjing. Makanya dahulu saat perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, ada anak muda dari Ansar ketika itu baru kawin. Dia takut kalau istrinya kenapa-kenapa, karena bagaimanapun Madinah kan dikepung dari semua sisi. Maka Nabi SAW kemudian mengizinkan anak muda itu untuk menemui istrinya, takut kenapa-kenapa, dan mengingatkan untuk bawa senjata, takut ada musuh di jalan. Tiba-tiba ketika sampai di rumahnya, istrinya keluar lari sekencang-kencangnya dari rumahnya dalam kondisi menggunakan pakaian yang tidak sopan, sehingga suaminya marah, dikiranya istrinya selingkuh. Tapi setelah mendapatkan penjelasan bahwa di rumahnya ada ular, makanya dia ketakutan. Maka suaminya langsung menghunus pedang masuk ke dalam rumahnya. Nampak ada ular, langsung ditebas. Sayangnya disinilah terjadi yang tidak diperkirakan. Saat dia menebas kepala ular itu juga sudah mematuk badan dia. Jadi ular mematuk badannya, dan sahabat ini berhasil memenggal kepala ular itu. Dua-duanya kena serang. Akhirnya seketika sahabat itu mati. Ular itu juga mati, sahabat ini juga mati. Maka kabar ini sampai kepada Nabi SAW dan mengatakan, sesungguhnya di Madinah ini ada jin-jin muslim yang tinggal di rumah-rumah kalian, dan mereka dalam bentuk ular. Maka kalau seandainya ada ular di rumah kalian, maka jangan langsung dibunuh, tetapi usirlah ular itu. Bisa saja itu jelmaan dari jin yang berbentuk ular. Tapi kalau seandainya disuruh pergi pun tidak mau, rupanya bukan jelmaan jin, itu memang ular, ya ular, bukan jelmaan siapa-siapa, dan memang dia ular, maka Nabi SAW boleh membunuhnya dengan cara membaca ta'awud kemudian membunuhnya. Jadi ada jin itu juga dalam bentuk ular, dalam bentuk kilab, anjing. Kata Nabi SAW bahwa kalbul aswad, anjing hitam itu bagian daripada setan. Kemudian juga ada jenis jin itu yang tinggal di rumah-rumah kaum muslimin. Mereka memang tinggal di rumah kita, seperti mereka menghuni kamar-kamar mandi. Makanya kenapa Nabi SAW menganjurkan kalau kita masuk kamar mandi, apa yang diajarkan Nabi SAW? Disuruhnya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari jin laki-laki dan jin perempuan. Artinya jin juga ada jenisnya, ada laki-laki dan perempuan sama dengan manusia. Jadi kalau yang masuk kamar mandi atau tandas itu laki-laki, ya mungkin yang menggoda jin perempuan. Kalau yang masuk perempuan, ya jin yang menggoda laki-laki. Repotnya kalau yang masuk itu bencong, ya mungkin jin bencong juga. Karena kurang lebih saja kehidupan jin dengan manusia. Tapi ingat bahwa kamar mandi itu sarangnya jin. Jangan berlama-lama di situ. Dahulu ada kisah nyata. Saya punya guru di Yaman itu namanya Syekh Abdul Aziz. Dia menceritakan tentang kisah seorang ibu di Hadral Maut. Ibu ini mengajar di madrasah. Ibu guru mengajar di madrasah. Kemudian salah satu murid perempuannya melakukan keributan di kelas. Maka selaku guru untuk mentertibkan anak-anak didiknya tentu menghukumnya. Cuman hukumannya kejam, beda dengan di tempat kita ya. Dihukum dikunci di kamar mandi dan tidak akan dikeluarkan sampai selesai pelajaran. Setelah kemudian dihukum dimasukkan ke kamar mandi, dikunci dari luar. Maka sang ibu guru ini terus mengajar sampai selesai jam pelajaran. Allah takdirkan dia lupa. Harusnya cepat dikeluarkan, tapi dia lupa, langsung pulang. Dan baru ingat tengah malam. Maka dia bangunkan suaminya dan menceritakan bahwa dia menghukum salah satu murid wanitanya. Kemudian diletakkan di kamar mandi dan dikunci dari luar. Secara otomatis terjadi kekhawatiran, maka bergegaslah kemudian sang ibu guru dengan suaminya menuju sekolahan. Sesampainya di sekolahan langsung menuju kamar mandi yang ia mengunci anak didiknya. Kemudian dibukalah tuh gemboknya. Setelah kemudian dibuka, kaget setengah mati. Kenapa? Karena rupanya anak itu seluruh rambutnya menjadi beruban. Padahal anak kecil, anak kelas 3, kelas 4 masih kecil, tapi tiba-tiba kemudian semua rambutnya beruban. Kenapa beruban? Itu saking takutnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi hari kiamat, betapa takutnya hari kiamat, sehingga banyak anak-anak yang menjadi tua.
Makanya dahulu juga ada kisah di barat sana tentang seorang gadis yang dipaksa oleh teman-teman laki-lakinya untuk berolahraga yang jatuh dari ketinggian yang diikat kakinya tuh. Apa namanya itu? Olahraga apa itu? Hah? Itulah. Pokoknya dia jatuh dari ketinggian, nanti kakinya diikat kan gitu ya, turun ke bawah kan. Tapi kan tali itu kan tidak sampai ke tanah. Dan itu juga kan biasanya fleksibel, jadi kan tidak apa-apa. Itu kan untuk menguji nyali. Kalau orang yang biasa mentalnya kuat tidak ada masalah. Ya. Jadi ada seorang gadis dipaksa-paksa, diangkat, diikat. Dia sudah nangis-nangis tak mau. Diprank lah bahasa kitanya ya. Akhirnya kemudian didorong, kemudian jatuh ke bawah. Tapi ya selamat karena kan kakinya masih diikat gitu. Nggak ada apa-apa sih, nggak dicedera. Cuman ketika dia takut yang berlebihan sampai di bawah itu, tiba-tiba semua rambutnya berubah. Saya pernah baca artikel dalam dunia kesehatan. Kok bisa fenomena seperti itu menjadikan rambut hitam jadi beruban? Rupanya dalam dunia kesehatan medis juga begitu. Saya baca itu. Jadi kalau orang memiliki ketakutan yang bersangatan, maka dia akan merubah wajahnya dari muda menjadi tua. Dengan apa? Dengan rambut hitamnya berubah seketika menjadi putih. Jadi saya cocokkan dengan kisah Bu Guru yang mengurung anak laki-laki dan kasus seorang gadis yang dipaksa untuk terjun itu. Dari sini kita tahu bahwa ketika orang dikurung di kamar mandi, kalau dia mengalami ketakutan wajar karena kamar mandi itu kan tempatnya setan, ikhwan. Tempatnya jin. Anehnya sekarang kan kalau orang-orang kaya ini kadang-kadang kamar mandi dicantik-cantikan, dibagus-baguskan, kadang-kadang dibuat tempat rendam di situ, sampai lebih baik daripada kamarnya sendiri. Sehingga ada orang yang masuk kamar mandi yang mewah-mewah itu nggak keluar itu. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok dia nggak kesurupan? Ya mungkin dia jinnya di situ. Udah bersepakat dengan jinnya. Nabi SAW melarang tidak boleh lama-lama. Kamar mandi itu sesuai dengan hajat kebutuhan. Orang mau kencing ya sudah kencing selesai. Mau buang hajat selesai. Nah ini kadang-kadang sekarang ini kita ini difitnah dengan adanya handphone. Kadang-kadang sambil di kamar mandi tengok YouTube, kadang-kadang udah selesai buang hajatnya, tapi sinetronnya nggak selesai. Akhirnya duduk sampai selesai, bayangkan. Nah ini kan menyelisihi syariat namanya. Kamar mandi itu tempat kotor, kamar mandi itu tempat jin. Masuknya saja kita berdoa, keluarnya saja kita berdoa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada jin itu menempati rumah-rumah kita. Dan jin sendiri ada yang menjadi setan, ada yang tidak menjadi setan. Karena setan itu sifat, bukan zat. Setan itu sifat. Jadi jin yang jahat disebut setan, manusia yang jahat juga disebut setan. Makanya orang kalau marah selalu mengatakan setan kau, katanya. Ya. Artinya ada orang yang kemudian melakop-lakopi orang setan karena setan ini sifat. Disifatkan kepada jin yang jahat, disifatkan kepada manusia yang jahat. Lah jin-jin ini juga sama, ada yang jadi setan sehingga menjadi pengikut iblis gitu ya. Ada jin-jin yang saleh dan itu pengikut para nabi, pengikut orang-orang yang baik. Tidak semua jin jahat, ada jin-jin yang baik. Cuman dari segi hitungannya tentu jin yang jahat jauh lebih banyak dibandingkan jin yang baik. Lain dengan manusia terbalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kehidupan jin itu sebenarnya kurang lebih dengan kehidupan manusia. Mereka makhluk yang mukallaf. Mereka juga ada pernikahan. Ya, pernikahannya juga sama dengan kita. Karena syariat jin juga syariat Nabi SAW yang dipakai. Jin itu nggak punya nabi. Nabi jin itu ya nabi manusia. Kalau sekarang ya nabi para jin itu ya nabi kita Muhammad SAW. Karena nabi kita diutus kepada kalangan jin dan manusia. Makanya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kalau jin itu kalau ingin belajar, maka mereka belajar kepada kita manusia. Karena manusia lebih memahami Islam dibandingkan jin. Seperti di sini nih, ada juga jin-jin yang belajar sama antum di sini. Cuman kan nggak nampak saja. Kalau antum nampak, antum geser tangan. Ya. Karena bagaimanapun bentuk jin itu, secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya jin itu tetap saja tidak seindah manusia. Ingat kisah seorang saya yang meruqyah. Seseorang yang kerasukan jin yang paling cantik di kabilahnya. Jin ini paling cantik, primadona di kabilahnya. Oh, pokoknya pemuda-pemuda jin itu ingin menikah dengan jin yang paling cantik yang merasuki orang itu. Jadi Syekh ini saat meruqyah, dia menceritakan bahwa dia adalah jin yang paling cantik di kabilahnya. Ketika ditanya, kalau kau cantik, macam mana bentukmu? Apakah seperti manusia? Dia mengatakan tidak, aku memiliki 9 kaki, katanya. Secantik-cantiknya jin memiliki 9 kaki. Kalau antum ditawari model paling cantik di Indonesia tapi punya kaki 9, mau nggak antum?
Itu sama dengan nikah sama gurita kan? Mana coba? Nikah sama cumi itu namanya. Cumi saja tidak sebanyak itu kakinya. Dari sini menunjukkan bahwa jin itu bentuknya tidak seindah manusia. Jin itu buruknya. Saat cantik-cantiknya jin ya seperti itu, memiliki 9 kaki. Artinya bahwa ciptaan manusia yang paling indah itu hanyalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kehidupan manusia, kehidupan jin itu sama dengan manusia. Mereka juga menikah, pernikahannya juga sama dengan manusia. Mereka juga melakukan rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, ada lebarannya juga. Ya. Tetapi kalau soal beragama, maka mereka mengikut manusia. Soal beragama mereka mengikuti manusia. Artinya tergantung jin ini berguru kepada siapa dari gurunya manusia ini. Kalau dia berguru kepada orang-orang sunnah, ya menjadi jin yang sunnah. Kalau berguru kepada orang-orang yang tidak sunnah, yang suka berbuat bid'ah, ya sama juga. Akhirnya mereka pun jin juga sama melakukan hal yang sama seperti manusia. Kurang lebih kehidupannya seperti manusia. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat jelata. Apa mereka punya ormas juga? Kayak Banser, DP Ansor atau partai-partai, ya mungkin kurang lebih saja, wallahu alam. Tapi kehidupan mereka kurang lebih dengan kehidupan manusia. Ada politik juga mungkin dalam jin itu, pemilihan presiden dan begitu seterusnya. Intinya bahwa jin adalah makhluk yang tata hidupnya kurang lebih dengan manusia, karena mereka makhluk yang mukallaf, makhluk yang dibebani syariat. Makhluk yang dibebani syariat, ada ancaman dengan neraka dan ada janji dengan sorga. Sama dengan manusia, kurang lebih seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam surah jin yang kita bahas ini, kembali ke awal, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bagaimana awal muawal atau asal muasal jin itu masuk Islam. Jadi sejarahnya jin masuk Islam itu seperti apa? Lah suratul jin ini menjelaskan bagaimana sejarah jin masuk Islam di sini. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrik bi rabbina ahada." Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran sehingga kami pun beriman kepadanya dan tidak akan mempersekutukan dengan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ayat ini menunjukkan tentang keajaiban bangsa jin, bahwa Al-Qur'an ini memiliki pengaruh yang dahsyat. Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu memiliki pengaruh yang luar biasa, mempengaruhi alam semesta. Bahkan Allah mengatakan, kalau seandainya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung-gunung yang kokoh, yang penuh dengan bebatuan yang tidak bisa dihancurkan kecuali alat berat atau bom saat hari ini kan. Kalau dulu kan tidak ada alat-alat secanggih seperti ini atau alat peledak yang ada di zaman sekarang kan susah dihancurkan. Tapi kalau seandainya Quran diturunkan kepada gunung bukan kepada manusia, maka gunung itu akan bergegar dan bergetar karena ketakutannya. Lihat pengaruh Quran. Makanya gunung-gunung dan langit menolak Al-Quran karena pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Sanulki alaika kaulan tsaqila. Quran itu sakil, berat. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudzair. Usaid ibn Hudzair Al-Ansari radhiyallahu anhu. Usaid ibn Hudzair ini salah satu pemimpin Ansar, pernah membaca Al-Quran. Dia punya anak namanya Yahya. Makanya kunyah disebut Abu Yahya. Abu Yahya ini tidur di samping kandang kuda, tidak jauh dari kandang kuda. Jadi Usaid ibn Hudzair ini membaca Quran. Ya. Setiap kali dia membaca Quran, entah kenapa kuda ini berisik. Kuda ini loncat-loncat dan berisik. Tapi kalau dia diam, kuda pula ikut diam. Maka Usaid ibn Hudzair ketakutan. Bukan takut kudanya, anaknya tidur di situ masalahnya. Dekat kuda itu, takut ditunjang sama kuda. Makanya kemudian dia tidak berani melanjutkan bacaan Quran. Karena takut anaknya tersakiti dengan kuda. Keesokan harinya diceritakan kepada Rasul tentang kisah malam harinya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Usaid, kalau engkau teruskan bacaan Quranmu, maka akan turun para malaikat menyaksikan dirimu. Tapi syahidnya di sini apa? Binatang juga terpengaruh dengan bacaan Quran. Bukan hanya gunung saja, binatang loh terpengaruh dengan bacaan Quran. Termasuk juga benda-benda air. Ingat penelitian orang Jepang ketika meneliti 2 gelas air mineral, yang satu diruqyah dibacakan Quran, yang satu tidak diruqyah tidak dibacakan Quran. Kemudian
dua-duanya diteliti di lab. Kenapa orang Islam itu bisa mengobati dengan bacaan Quran dalam media air? Ada apa sebenarnya? Orang-orang kafir meneliti, dimasukkan lab lah antara air yang dibacakan Quran dengan air yang tidak dibacakan Quran. Ternyata air yang dibacakan Quran itu lebih padat molekulnya. Artinya apa? Lebih dahsyat detoksnya untuk mengeluarkan racun dan untuk kesehatan. Artinya bacaan Quran itu pengaruh. Makanya kalau zaman bahula di desa-desa itu, biasanya kan orang-orang desa awam mereka datang ke kiai, ya kan? Minta air minum. Ya. Apa sih yang dibaca kiai itu? Ya surah Al-Fatihah saja. Ambil. Sembuh. Pertama karena memang sugesti yang kuat. Karena kan sugesti bagian pengobatan. Orang kalau nggak yakin, nggak akan sembuh tuh. Harus yakin. Itu namanya bagian daripada sugesti kan. Contoh umpamanya, ada orang yang kecanduan kalau setiap sakit kepala, kalau dulu kan ada namanya puyar bintang 7. Sekarang sudah bintang berapa tak tahu. Kalau dulu kan kalau nggak minum itu nggak sembuh. Padahal banyak obat-obatan yang sefaedah menyembuhkan sakit kepala kan. Tapi tidak bisa juga. Tetap harus puyar. Itu namanya sugesti itu. Padahal sebenarnya kandungannya juga sama. Ya, kandungan isinya itu sama, bisa menyembuhkan sakit kepala. Tapi karena sugesti dia ke obat itu saja, dia menolak obat yang lainnya. Dan kalau diminum pun efeknya kurang. Lah itu namanya kekuatan sugesti dalam perobatan itu. Karena orang dulu sangat yakin dengan kiai, gitu ya. Sehingga dikasih air saja hanya diludahi dengan Fatihah itu bisa menyembuhkan. Ya, karena memang bukan masalah ludah kiainya. Ludah kiai sama dengan ludah antum. Lain dengan ludahnya Nabi, memang obat gitu ya. Orang buta saja diludahi Nabi seperti Ali bisa sembuh. Kalau orang buta diludahi antum, maka agak buta lagi kan itu. Dua-duanya makin buta. Bukan masalah ludah yang dimasukkan ke air, tapi kan bacaan Qur'annya itu. Bacaan ruqyahnya itu yang dibacakan ke air menjadikan dia air ruqyah. Nah itulah yang kemudian bagaimana Al-Quran itu bisa mempengaruhi air. Pada air minum biasa air. Tapi kalau dibacakan Quran menjadi air yang bisa mengobati. Itulah pengaruh Quran maksudnya. Pengaruh Quran itu sampai kepada orang-orang kafir. Bagaimana Abu Jahal setiap malam ngintip Rasul mendengarkan. Kalau di siang hari jadi musuhnya Nabi. Kalau di malam hari nyari-nyari Nabi sholat malam ingin dengarkan Quran. Kan aneh si Abu Jahal ini. Pantas namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal bodoh. Ya Abu bodoh. Malamnya mendengarkan Quran, siangnya memuji Quran. Si Abu bodoh ini, ya, Abu Jahal. Artinya bahwa orang kafir terpengaruh dengan Quran. Bahkan kalau Abu Jahal ini terpengaruh tapi tak mau masuk Islam. Tapi banyak juga para sahabat yang tadinya hendak membunuh Rasul, ketika mendengarkan Quran terpengaruh, jadi tidak jadi membunuh Rasul. Contoh umpamanya Zubair ibn Mut'im, bawa pedang dia dari Mekah menuju Madinah, semangat mau membantai Nabi. Sampai di Madinah, Nabi sedang sholat maghrib. Akhirnya dia ngendap-ngendap dengerin apa yang dibaca Nabi saat sholat maghrib. Rupanya Rasul membaca surah Tutur sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Ini kan ayat yang menyinggung berhala-berhala orang kafir. Tiba-tiba kemudian kata Zubair ibn Mut'im, dia mengatakan hatta kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Hidayah masuk. Dia sarungkan kembali pedangnya, kemudian dia letakkan, dia menghampiri Rasul tanpa senjata. Niat mau membunuh tak jadi. Sampai di hadapan Rasul malah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasul. Begitu dahsyatnya pengaruh Al-Qur'an, ikhwan. Lah termasuk jin di sini juga terpengaruh. Cuman hebatnya jin ini, jin nasibah ini, dia mendengarkan ayat cuman satu kali. Di sholat subuh. Dia hanya mendengarkan satu ayat loh ya. Di sholat subuh. Nabi SAW membacakan ayat. Tiba-tiba setelah Nabi SAW selesai sholat, langsung beriman. Itulah kehebatan. Ada sebagian jin yang sekali mendengar ayat, langsung beriman. Tapi ada di antara manusia. Boleh jadi dia sudah masuk Islam. Kemudian dinasihati dengan berbagai macam ayat, tak sadar-sadar. Coba saja. Pamannya ada orang yang sudah, gemar berzina, narkoba dan lain sebagainya. Diceramai, ini dalilnya, ini Qur'annya, ini ayatnya, ini hadisnya, sahih dan begitu seterusnya. Nggak dengar. Tapi ada dokter nggak pakai dalil. Dia nggak pakai dalil dokter itu, nakut-nakuti. Di badanmu ada penyakit tuh, penyakit besok kau mati. Kau harus berhenti. Berhenti dia. Kok bisa dia takut sama dokter? Padahal dokter ini hanya ngibul saja umpamanya, tapi yakin. Tapi dengan ustadz yang sudah brodol semuanya, dalil keluar, ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak jelas. Ya. Jadi ada orang yang berkali-kali dinasihati, dibacakan Quran, tak sadar-sadar. Ini jin sekali mendengar Quran, langsung beriman. Apa nggak luar biasa jin ini? Jadi ada jin yang dibacakan Quran itu, langsung beriman. Ya tidak semua, ada juga jin yang dibacakan Quran lari. Sebagaimana manusia juga ada manusia yang dibacakan Quran lari. Coba saja antum, umpamanya ada
Ibu-ibu ya, kalau tetangga lagi ngerumpi-ngerumpi, ibu datangi, langsung baca Quran, Bu. Kira-kira reaksinya macam mana? Pasti ibu dihalang-halangi, lari. Buyar tuh gibahnya tuh, Bu. Ya, ini karena ada juga rupanya manusia kayak setan juga, dibacaan Quran itu dia tak suka, lari. Tapi ada juga yang beriman seperti jin, dan ini semua adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. 2 ayat saja. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.